Ia terkenal sebagai pengajar teolog ulung dalam gereja Katolik di banyak universitas besar teologi Katolik di dunia. Ia menjadi pengajar-pengajar di situ. Tahun 96, ia menjadi pendamai antara Lutheran dengan Katolik dengan gagasan teologinya. Dan pada masa Paus Yohanes Paulus II, ia menjadi ketua Kongregasi Ajaran Iman di Tahta Suci. Ia terkenal sebagai figur yang cukup kuat memegang tradisi di dalam gereja, termasuk ajaran-ajaran iman. Maka sisi konservatif itulah yang seringkali kita dengar dari pribadi ini, mengajarkan Yesus Kristus satu-satunya penyelamat. Dan memang kita sebagai orang Kristiani harus memiliki keyakinan kuat akan itu, pribadi Yesus sebagai sumber hidup dan sumber kekuatan dalam diri kita. Mari kita berdoa bagi Bapak Suci Paus Emeritus Benediktus ke-16 yang hari ini nanti akan dimakamkan. Semoga segala ajaran imannya melekat pada kita, keutamaan hidupnya juga menjadi kekuatan bagi kita semua umat Katolik sedunia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Secara khusus Ekaristi pada pagi ini kita persembahkan untuk mendoakan arwah Paus Emeritus Benediktus ke-16 yang dipanggil Tuhan 30 Desember yang lalu dan akan dimakamkan hari ini di Roma. Kita mengawali ibadah kita dengan mengaku segala kerapuan, kita mohon pengampunan dan belas kasih Allah. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah merelakan putra-Mu terkasih wafat di kayu salib demi menebus dosa seluruh umat manusia. Pandanglah Paus Emeritus Benediktus ke-16 yang telah Engkau panggil menghadap-Mu di surga. Berikanlah kedamaian abadi dalam kemuliaan surgawi, sehingga mampu menjadi pendoa bagi gereja-Mu yang masih berziarah di dunia ini, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Nabi Yesaya. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Aku bersukacita ketika orang berkata kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kami telah berdiri di pintu gerbang-Mu, hai Yerusalem.
Kepadamu, hai Yerusalem, suku-suku bersiarah untuk bersyukur kepada nama Tuhan. Sebab di Yerusalem ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat kesentosaan. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu dan kesentosaan di dalam purimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu di surga besar. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, seringkali orang menggambarkan istilah konservatif itu secara negatif. Tetapi sebetulnya kalau itu kita tempatkan dalam hidup kita secara utuh dan lengkap, sisi konservatif itu juga sangat diperlukan dalam hidup kita sebagai penyeimbang dan penjaga. Kiranya keutamaan itulah yang sangat lekat dalam pribadi seorang Paus Emeritus Benediktus ke-16. Ia meninggal dalam usia 95 tahun. Tahun 2005 terpilih menjadi Paus menggantikan Paus Yohanes Paulus II, dan pada 28 Februari 2013 mengundurkan diri karena kesehatan. Ia tercatat Paus ke-265 dan Paus pertama yang mengundurkan diri setelah perjalanan Gereja Katolik 600 tahun ini. Ia terpilih sebagai Paus pada usia 78 tahun, sudah cukup sepuh dalam istilah kita. Ia dulu bernama Kardinal Ratzinger, yang masa muda sebagai seorang Jerman Hitler muda juga mengalami wajib militer. Ia terkenal sebagai pengajar teolog ulung dalam Gereja Katolik di banyak universitas besar teologi Katolik di dunia. Ia menjadi pengajar di situ. Tahun 96 ia menjadi pendamai
antara Lutheran dengan Katolik dengan gagasan teologinya, dan pada masa Paus Yohanes Paulus II ia menjadi ketua Kongregasi Ajaran Iman di Tahta Suci. Ia terkenal sebagai figur yang cukup kuat memegang tradisi di dalam gereja, termasuk ajaran-ajaran iman. Maka sisi konservatif itulah yang seringkali kita dengar dari pribadi ini, mengajarkan Yesus Kristus satu-satunya penyelamat. Dan memang kita sebagai orang Kristiani harus memiliki keyakinan kuat akan itu, pribadi Yesus sebagai sumber hidup dan sumber kekuatan dalam diri kita. Mari kita berdoa bagi Bapak Suci Paus Emeritus Benediktus ke-16 yang hari ini nanti akan dimakamkan. Semoga segala ajaran imannya melekat pada kita, keutamaan hidupnya juga menjadi kekuatan bagi kita semua umat Katolik sedunia. Ya Bapa, semoga Engkau menerima Paus Emeritus Benediktus ke-16 dalam kemuliaan Tritunggal yang Maha Kudus dan Kau satukan dengan wafat serta kebangkitan Kristus. Marilah kita mohon. Semoga Engkau menganugerahkan kesehatan, kebijaksanaan, kekuatan kepada Paus kami Fransiskus, sehingga beliau mampu menggembalakan gereja-Mu dalam dunia yang semakin berkembang. Marilah kita mohon. Semoga seluruh pengabdian Paus Emeritus Benediktus ke-16 menyemangati kami untuk menjadi saksi-saksi kebenaran Injil demi gereja kudus-Mu yang masih berjarah di dunia ini. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Murah, demikianlah permohonan kami. Kuatkanlah niat dan kehendak kami untuk semakin memuliakan nama-Mu dan dalam perutusan kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Berdoalah saudari-saudaraku, supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Bapa, dari segala sesuatu yang kami terima berkat kemurahan-Mu, kami hunjukkan persembahan ini dan kami mohon agar Engkau berkenan menerimanya. Semoga kebaktian kami ini berguna bagi kesejahteraan kami serta memperoleh keselamatan kekal bagi kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam Dia terbitlah bagi kami harapan akan kebangkitan mulia, supaya orang-orang yang berduka karena kematian yang tak terhindarkan dapat terhibur oleh janji hidup abadi yang akan datang. Sebab bagi mereka yang mengimani Engkau Tuhan, hidup diubah, bukan dilenyapkan. Dan bila rumah kediaman di dunia ini telah hancur, tersedialah tempat kediaman kekal dalam surga. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru. Diberkatilah yang datang.
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami kuanggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Robertus, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu, Paus Emeritus Benediktus ke-16, yang telah Engkau panggil ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa, yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau berkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Damai Tuhan bersama-Mu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai.
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus yang kita santap ini mengantar kita semua sampai kepada hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, dalam Ekaristi ini kami Kau perkenankan menerima santapan surgawi. Semoga Ekaristi ini menguatkan kami dalam perjalanan hidup ini. Kami mohon agar Paus Emeritus Benediktus ke-16 berbahagia bersama para kudus di surga dan mendoakan gerejamu di dunia dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudari-saudara, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Pergilah dalam damai dan muliakan Tuhan dalam hidupmu. Syukur kepada Allah.